Oke, lanjut ya. Ini penyajian data. Jadi kalau tadi kita udah belajar gimana menyajikan data dengan dalam bentuk tabel, ada macam-macam tabel kan ya. Tabel frekuensi, kumulatif, relatif dan seterusnya. Sekarang penyajian data menggunakan grafik dan diagram itu ada macam-macam. Ada grafik batang atau bar chart, grafik garis, line chart, diagram, pie chart, scatter plot, histogram dan polygon dan OGIF ya. Oke, kita lihat grafik dan diagram. Jadi biasanya grafik dan diagram ini bisa dipakai untuk data yang berkelompok dan tidak berkelompok. Data yang berkelompok itu yang tadi udah dikelompokin dalam bentuk interval-interval, udah dibentuk dalam bentuk tabel tuh. Kalau tidak berkelompok yang masih raw data tadi, yang data mentah, yang masih di list doang, belum dibuatin tabel, belum dikelompokin ya. Data kelompok ini, nah kapan sih sebenarnya kita perlu bikinin tabel tuh kalau datanya banyak, kalau udah jumlahnya besar. Jadi untuk melihat penyebaran datanya, pola datanya kayak gimana, itu cocoknya pakaiin data berkelompok, harus dibuatin intervalnya gitu ya. Sekarang yang pertama diagram batang. Diagram batang ini diagram yang berdasarkan pada data berbentuk kategori. Jadi biasanya data kategori itu kan, ingat nggak minggu lalu kita udah bahas, data kategori itu data yang non numerik, bukan angka ya, misalnya laki perempuan kayak gitu-gitu. Langkah-langkahnya buat dua sumbu ya biasa ya, data ramah tegak horizontal mau vertikal, kemudian kasih nama di batangnya ya. Biasanya batangnya itu persegi panjang, kemudian diberikan warna atau diarsir gitu ya. Contoh diagram batang jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Boleh taruh perempuan di kiri, laki-laki di kanan, tidak masalah karena ini bukan angka, jadi karena dia kategori, jadi tidak pakai angka, jadi boleh kiri kanan. Jadi kalau laki-laki jumlahnya 10, perempuan jumlahnya 5. Atau warna, yang menyukai warna merah berapa orang, putih, kuning yang mana, posisinya boleh taruh dimanapun. Merah, kuning, putih, atau kuning, putih, merah sama aja, enggak masalah. Jadi diagram batang itu data kategori yang non numerik. Jadi nggak ada urutan angka. Kan kalau di sini harusnya dari 0 ke berapa gitu, makin besar. Nah ini nggak masalah. Terus grafik garis, ya udah grafik garis ini mah tinggal data-datanya, titik-titik datanya dihubungkan dengan garis, jadilah line chart atau grafik garis. Diagram lingkaran, nah diagram lingkaran ini datanya diklasifikasikan sesuai kategori, terus harus dalam bentuk frekuensi ya. Jadi pertama enaknya pakai persentase ya, jadi dibuatin pakai persentase, terus pakai dibawa ke dalam bentuk derajat karena lingkaran 360 derajat. Kemudian buat lingkaran pakai jangka dan seterusnya. Ini kayaknya kalau kita harusnya udah bisa kita dapat ya, udah pernah kita dapetin, jadi kita lihat sepintas saja. Nah contoh 61 sampai 65 itu warnanya apa nih, biru tua ya. Nah ini berarti bikinnya ya tadi, misalnya tadi kan 40, dari 40 61 sampai 65 itu ada berapa, misalnya 4 per 6, 40 berarti sekitar 10%, atau 10% tuh kalau dikali 360 derajat berarti kan 36 derajat. Nah ini dah dia, dan seterusnya ya, nanti bisa dicoba. Diagram pencar atau scatter plot ini bentuknya titik-titik doang. Jadi ini data pertama 0, misalnya kayak bikin itu diagram koordinat waktu dulu SMA, harusnya udah biasa ya. Data pertama misalnya 0,0, x-nya 0, y-nya 0,46, buatin titik penghubung. Ini 0,47 titik penghubung dan seterusnya gitu. Terus histogram dan frekuensi. Nah, histogram dan frekuensi ini basicnya dari distribusi, dari tabel distribusi frekuensi. Jadi dari distribusi frekuensi tadi kan kita udah dapat ini ya, 60 sampai 65 dan seterusnya. Nah, caranya yang pertama kita buatin dia batas atas sama batas bawah. Ingat nggak tadi? Kan ini bulat ya. Kalau bilangan bulat berarti dikurangin, kalau mau cari batas bawahnya tinggal dikurangin 0,5 atau tambah 0,5. Tapi kalau dia koma, kuranginnya 0,05 dan seterusnya gitu kan ya. Jadi batas bawahnya 61 kurangi 0,5, 60,5. 65 tambah 0,5, 65,5.
Terus kita buatin titik tengahnya. Titik tengah itu tinggal 61 tambah 65 dibagi 2 jadilah 63 dan seterusnya. Kemudian kita akan membuat histogramnya. Histogramnya ya udah tinggal oh ini salah harusnya mepet ini ya. Harusnya mepet. Harusnya di sini 65,5. Jadi di sini jadi sebentar kita buatin ballpoint. Nah, ini nah di sini harusnya titik tengahnya kan tadi 6165 tuh titik tengahnya 63 ya. Terus kita kan udah cari batas ujung bawahnya ini 60,5. Terus di sini ujung atasnya 65,5. Nah, tadi frekuensinya ada berapa? Ada 4, jadi tinggal naikin ke 4. Nah, di sini 4. Gitu. Nah, kelas setelahnya ini juga ini batas bawahnya 65,5 jadi harusnya nempel dia. Jadi kelas ini 65,5 jadi harusnya dia nempel gini. Gitu. Nah, ini tengahnya. 6 berapa tadi? 68. Terus ujungnya 70,5. Ini 70,5 dan seterusnya ini harusnya nempel. Karena ujung ini atasnya batas atasnya sama dengan batas bawah kelas setelahnya. Jadi nempel harusnya. Nah, titik ini histogram. Poligonnya yang mana? Poligon itu ini, titik tengah, tadi dihubungin dengan garis. Hubungin dengan garis antara titik tengah dengan titik tengah. Garis inilah yang dinamakan poligon ya. Ini sorry keliru, mungkin salah waktu masukin SPSS nih. Nah, kemudian OGIF ini dapatnya dari frekuensi kumulatif lebih dari sama kurang dari yang tadi. Ya, jadi kalau ini yang kurang dari berarti kurang dari 66 ada berapa? Kurang dari 71 ada berapa? Yang tadi. Jadi yang kurang kumulatif kurang dari sama lebih dari dibuatin plot jadilah OGIF. Kalau OGIF kurang dari dia naik ke atas, kalau lebih dari dia naik ke bawah. Karena lebih dari 96 kan udah nggak ada 0. Kurang dari 66 kurang dari 61 udah nggak ada 0 gitu. Oke. Contoh OGIF dan frekuensi nah OGIF itu bisa dibuat interpretasinya. Jadi kan ini datanya gini terus nggak menceng kiri nggak menceng kanan. Jadi datanya banyak mengumpul di waktu tumbuh 6 sampai 14 hari. Jadi 6 sampai 14 hari di sini datanya banyak. Dari mana kita bisa lihat datanya banyak, mengumpul di mana? Dilihat dari curamnya. Kalau ini kan dia agak datar ke sini ya. Ini agak datar. Nah, di sini tuh naik, tiba-tiba naik gitu. Nah, dari sini sampai 14 ini tuh curam. Jadi di sini datanya mengumpul banyak gitu. Nah, lihatnya dari mana? Bisa dilihat juga dari sini. Dari mana? Frekuensi tadi jauh ya ternyata. Ya udah. Dilihat dari sini juga bisa ya. Dari nggak beda data. Ya udahlah. Intinya di mana dia curam, disitulah ini data tanaman yang tadi di awal pertama kali ya. Di mana dia curam itu artinya datanya ngumpul di situ. Kan dari awalnya sedikit jadi tiba-tiba naik gitu. Kalau yang ini dari awalnya 17-an jadi 20 nggak terlalu banyak nambahnya. Kalau ini tiba-tiba nambah banyak. Jadi disitulah data kita mengumpul. Itu gunanya OGIF gitu. Nah, ini ada latihan, nanti bisa dikerjain ya. Saya kirimin PDF-nya ke grup. Semangat!